Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Gustina. Saya berasal dari kelas 2C Abu. Saya jurusan Administrasi Bisnis, prodi D4 Administrasi Bisnis Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akuntansi, yaitu harga pokok penjualan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja akuntansi 2 saya. Dan simaklah video berikut ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas 4 saya, yaitu hubungan HPP dan laba rugi adalah perusahaan yang menghitung harga penjualan untuk mengetahui harga peredaran barang yang terjual selama satu periode. Dan di sini saya akan menjelaskan laporan harga pokok penjualan dulu. Dan di sini ada persediaan barang dagang awal, yaitu dengan harga 40.000 dan pembelian dengan harga 17.000. Biaya angkut pembeliannya dengan harga 3.000. Dan di sini pembelian akan ditambah dengan biaya angkut pembelian dengan harga 20.000. Dan di sini juga ada retur pembelian dengan harga 1.000 dan potongan pembelian dengan harga 500. 1.000 ditambah 500 dapatlah dia 1.500. Dan akan mencari penjualan bersih. 18.500 ini adalah pengurangan dari 20.000 dikurang 1.500 dapatlah ia 18.500. Barang tersedia untuk dijual adalah 58.500 dan ini dapatnya dari mana adalah 40.000 ditambah dengan 18.500. Barang tersedia untuk dijual itu pertambahan dari persediaan barang dagang di awal ditambah dengan pembelian bersih. Dan di sini ada persediaan barang akhir. Pada saat persediaan barang akhir itu adalah 11.500 dan 58.500 dikurang 11.500 dapatlah dia 47.000. Dan itulah harga pokok penjualan dari laporan PT Astra Jaya. Nah, tadi adalah penjelasan dari harga pokok penjualan. Dan setelah harga pokok penjualan, kita akan mengembalikan lagi ke laporan selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Ini harga pokok penjualan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Ini berikut ini adalah akun-akun dari PT Astra Jaya untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2017. Yaitu ada penjualan, ini sudah saya tuliskan nominalnya, dan inilah petunjuk dari step by step pengerjaan harga pokok penjualan. Nah, dari sini kita harus mencari harga pokok penjualan karena pada saat mengerjakan laporan laba rugi, kita harus tahu dulu di mana sih dapat harga pokok penjualan itu. Dan video tadi sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengerjakan harga pokok penjualan itu, mencarinya bagaimana, dan itulah cara mencari hasil dari harga pokok penjualan. Dan pada saat sudah mencari harga pokok penjualan, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi. Pada saat itu kita akan mengajukan ke laporan perubahan ekuitas pada saat kita sudah mendapatkan hasil laba bersihnya. Dan apa itu laporan perubahan ekuitas? Nah, laporan perubahan modal ini adalah laporan yang sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat diketahui setelah adanya laba rugi. Jadi, setelah laba rugi itu, step by stepnya lagi adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi, kita akan menghitung berapakah penggunaan modal perusahaan dari PT
dari PT Astra Jaya ini, dan di situ kita akan mendapatkan hasil dari perubahan modal tersebut. Dan saya akan menjelaskannya dengan bertahap, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu laporan laba ruginya. Nah, di sini ada laporan laba rugi PT Astra Jaya. Di sini ada penjualan. Penjualan ini dapatnya 1.542.000. Itu dapat dari mana? Dari tadi akun sebelumnya saya masukkan dan saya tunjukkan. Dan di sini ada retur dan pot penjualan. Di bawahnya juga ada diskon penjualan. Jadi, retur dan diskon penjualan dimasukkan nominalnya 27.720 ditambah dengan 26.280 dan dapatlah dia hasilnya 54.000 ya. Terus penjualan bersih ya, 1.488.000 ini dapat dari mana? Jadi penjualan dikurang dengan hasil retur dan diskon 54.000, dapatlah dia penjualan bersihnya 1.488.000. Dan masukkan lagi harga pokok penjualan atau dengan HPP. HPP tadi yang kita cari di tabel sebelumnya adalah 47.000. Dan 1.488.000 dikurang 47.000, dapatlah dia laba kotor dengan harga 1.441.000. Dan di sini kita masuk ke beban usaha atau beban penjualan. Di setiap beban penjualan itu ada beban gaji penjualan, beban iklan, beban penjualan rupa-rupa, beban penyusutan peralatan toko. Dan di sini saya sudah masukin nominalnya, dan di bawahnya juga ada total penjualan. Jadi kita harus memasukkan total penjualan. Total penjualannya, beban penjualan 270.000. Dan belum selesai lagi ya. Di sini ada beban administrasi dan umum. Beban ada beban gaji kantor, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan peralatan kantor, beban perlengkapan kantor, beban administrasi rupa-rupa. Dan di sini saya juga masukkan nominalnya, dan hasil total beban administrasi 162.000. Dan total beban operasional. Apa sih beban operasional? Dari laporan beban usaha dan beban administrasi itu adalah beban operasional. Jadi, saya akan menambahkan 270.000 ditambah 162.000. Jadi, di sini saya beri panah dan hasilnya adalah 432.000. Dan total beban operasionalnya adalah laba kotor ditambah dengan total beban administrasi. Dapatlah dia 1.009.000. Beban lain-lain atau beban bunga. Masukin beban bunganya ditambah dengan laba operasional 1.009.000 ditambah 6.000. Dan dapatlah dia laba bersihnya 1.015.000. Dan di sini adalah penjelasan dari laporan laba rugi. Dan setelah ini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas PT Astra Jaya. Jadi, tadi modal awalnya adalah 10 juta dan laba bersihnya adalah 1.015.000. Dan penarikan atau pref yang biasanya kita sebut dengan harga 42.000. Jadi pref itu dimaksud dengan penarikan saat kita penarikan perusahaan. Jadi laba dikurang dengan penarikan. Tadi itu kan laba bersih, terus dikurangkan dengan penarikan perusahaan kita itu berapa? Jadi 42.000. Jadi 1.015.000 dikurang 42.000 adalah 973.000. Sama dengan kenaikan modal. Jadi 10 juta ditambah 973.000 adalah 10 juta
973.000. Jadi modal akhir dari perusahaan PT Astra Jaya adalah 10.973.000. Dan sekian video penjelasan tentang materi yang saya sampaikan, pekerjaan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.